حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatanil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa udiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairin yufaqqih fid din. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini setelah sholat Jumat bagi yang menjalankan atau orang muslim laki-laki, alhamdulillah kajian rutin di setiap Jumat setelah sholat Jumat ini. Mudah-mudahan kajian ibu-ibu muslimat ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia hatta di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam tak lupa mari kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini tema kita tentang adab-adab menuntut ilmu. Bicara masalah adab, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, adabani Rabbi fa ahsani adabi, summa amarabi makarimal akhlaq. Kalau diartikan adabani Rabbi, Tuhanku atau Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengajarkan adab kepadaku, memberikan bimbingan, memberikan perhatian, memberikan waktu yang banyak maksimal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fa ahsana adabi. Lalu Rasulullah memperbaiki adab saya dan membaiki adab saya. Lalu dilanjutkan, summa amaroni bimakarimul akhlaq. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau bicara adab, dikutip dari kitab Awariful Ma'arif, ditulis oleh Asy-Syuhwardi. Beliau wafat pada abad ke-Hijriyah, 4 Hijriyah. Apa katanya? Adab itu adalah tahzib, perhatian, bimbingan. Ya, kalau kita punya anak, ada nggak kita berikan perhatian kepada anak kita sebelum
kita mencontohkan kepada orang lain. Adab juga bisa dimulai dari pribadi masing-masing. Kalau Rasulullah tadi memang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dibimbing. Kalau kita seorang orang tua, khususnya ibu, banyakkah waktu kita kepada anak? Semakin diperhatikan anak itu dari orang tua, berarti akan punya adab etika dari rumahnya. Tapi kalau seandainya anak dibiarkan saja, maka anak pun kurang perhatian dari orang tua. Nah, jemaah rahimakumullah. Kemudian poin yang akan kita pelajari tentang ilmu. Pertama tadi adab, terus ilmu. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah. Dalam muqaddimah Sarah Muslim ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, dalam muqaddimahnya apa katanya? Al ilmu ad-dinun, ilmu itu agama. Lalu ia katakan kembali, lanjutan di hadis itu, fangduru amman dinakum, fangduru amman takhudhu dinakum. Maka lihatlah dari mana kamu ngambil ilmu agama itu sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, bicara masalah ilmu hari-hari ini sudah banyak meninggal ulama-ulama kita. Dari mana kita akan mengambil ilmu, pertanyaannya? Maka dari hadis itu ada 3 urgensi. Kalau dikatakan agama adalah ilmu, perhatikan dari mana kau mengambil ilmu itu sendiri. Dari mana mengambil agama itu ya? Dari mana kamu mengambil agama? Kalau agama itu ilmu. Yang pertama, kita harus perhatikan siapa gurunya. Bersanad enggak dia? Bersambung enggak sampai kepada Rasulullah SAW? Yang nomor 2, kita harus selalu untuk semakin kuat belajar dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apapun. Jadi nggak ada batas untuk belajar ilmu, terus belajar terus. Yang nomor terakhir, jamaah rahimakumullah, yang paling terakhir ini dikatakan oleh baginda Rasulullah melalui hadisnya, bisa nggak orang yang menyampaikan ilmu itu dia bisa menjadi teladan? Hari ini banyak orang menyampaikan ilmu mudah, tapi nggak bisa menjadikan teladan. Nah, ini poin-poin kita. Di tangan saya ini ada kitab, namanya kitab Adabul Alim wal Muta'allim, etika guru dan murid ketika belajar. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, secara umum kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ini. Maka hadis mengatakan huzurul alimi afdalu min sholati alfi rakaatin wa afdalu min iyadati alfi maridin wa afdalu min suhudi alfi janazatin.
wa kaifa wa yantafil Qur'an ya Rasulullah, wa kaifal Qur'an, wa kaifa qiraatul Qur'an ya Rasulullah. Sahabat bertanya, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis orang alim yang membedah, yang belajar ilmu, lebih baik daripada kita menghadiri apa? Menghadiri zikir, menghadiri ibadah, atau bahkan menghadiri sholat. Lebih baik daripada sholat. Hadir di majelis orang alim lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Terus ditambah lagi, kita juga lebih baik daripada kita menghadiri atau menjumpai, mengunjungi 1000 orang yang lagi sakit. Jadi tambah lagi, hudurul majelis alim, hadir duduk di majelis orang alim, itu apa? Lebih baik daripada kita mendatangi atau mengiringi jenazah sebanyak 1000 kali. Lalu di ujung kalimat itu dikatakan, ya Rasulullah, wa kaifa qiraatul Qur'an? Bagaimana dengan bacaan Quran? La yantafa'ul Qur'an illa bil ilmi. Tidak ada manfaatnya Quran kalau tidak dengan ilmu. Maksudnya, idza jaa insan, idza jaa man al ilm. Ketika orang datang dengan ilmu, wa huwa yatlubul ilma, dia mencari ilmu. Benar-benar mencari ilmu, mencari ilmu. Jadi kalau seandainya belajar Quran, situ sekalian belajar ilmu Quran. Biar manfaat. Jamaah rahimakumullah, dikatakan la tanfa'u, tidak ada manfaatnya Quran itu. Maka MTQ, musabaqah tilawatul Quran, bukan musabaqah qiraatul Quran. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Poinnya, wa iza tuliyat, ketika Quran dibacakan, mufassir sepakat, jama'al mufassir sepakat para mufassir, apa itu? 2. Yang pertama, tambah pinter, tambah alim. Yang kedua, tentu tambah imannya. Jadi kalau seandainya hadir di majelis orang berilmu, mustahil ustadznya tanpa menyampaikan Quran, mustahil ustadznya tanpa menguraikan isi Al-Quran. Kalau ada ustadz cuma dongeng-dongeng saja, banyak, mending saya beli buku cerpen aja lah, dongeng-dongeng saja. Maka MTQ itu musabaqah tilawatil Quran. Berarti kalau tilawah, di situ ada nanti macam-macam model perlombaan. Ada fahmul Quran, ada syarhil Quran, ada nanti banyak sekali situ, ada khat, ada sebagainya dan lain-lain. Nah, jamaah rahimakumullah, maka adab-adab menuntut ilmu ini perlu kita sampaikan. Pak, tak perlulah Pak saya pakai guru Pak. Bisakah dia tak memiliki guru, sementara dia ingin ilmu tapi tak ada gurunya? Di akhir zaman banyak nanti tak punya guru, tapi dia cukup pegang HP, lalu dia dengarkan, lalu dia fahami, terus ia sampaikan. Akhirnya tak bersanad. Jamaah rahimakumullah. Makanya langkah pertama agar kita memiliki ilmu harus punya etika. Etikanya apa? Hadir di majelis. Barokahnya itu banyak. Maka beda pengajian dengan pengkajian. Kalau pengajian cukup ibu tak pakai buku, tak pakai tulis, cuma dengarkan saja. Itu pengajian. Dan saya pun tradisi ngaji pun tak perlu, kalau pengajian tak perlu pakai kitab. Maka guru-guru kita mengajarkan kalau kamu ngaji atau mengkaji itu hendaklah tradisi dipakai. Kenapa? Semakin banyak teknologi sekarang, semakin canggih, orang sudah tidak pakai kitab-kitab lagi. Jadi
perlu juga kita fahami sama-sama bahwa mengkaji ini lebih jauh penting daripada hanya sekedar apa? Pengajian. Nah, yang pertama dalam kitab ini disampaikan oleh Khadir Syekh Hashim As'ari, Adabul Muta'alim fi nafsihi, etika murid pada dirinya sendiri sebelum dia ketemu dan gurunya. Apa etikanya, apa yang harus dibawa? Kalau ibu punya anak, dah bawa bekal tanpa mempersiapkan jauh hari. Gimana ketemu ustadznya, gimana nanti melatih dalam dirinya, gimana kebiasaan di rumahnya, perlu diajarkan etika dulu sebelum ketemu sama ustadz. Saya sudah 5 tahun di Pekanbaru ngajar di pondok pesantren, karena mohon maaf sekali tanda petik, karena orang tuanya jarang yang mondok pesantren. Begitu masuk pondok pesantren, lupa orang tuanya mengajar bagaimana sih pesantren itu sendiri. Akhirnya kita kalang kabut dibuatnya. Yang tadinya pagi, yang tak pernah sholat, ya dibangunkan, akhirnya anak tuh marah. Bangunkan biasa aja, marah. Dibilang juga marah. Kenapa? Belum dipersiapkan sebelum dia masuk pesantren. Itu PR kita semuanya. Maka saya sendiri, saya punya anak juga, saya persiapkan anak saya bagaimana menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi ujian. Ketika kita masuk di pesantren, besar sekali ujian kita, itu kita persiapkan. Maka modal yang pertama yang paling besar adalah apa? Diriadohi. Ibu-ibu malam bangun, ya Allah, anak saya besok mudah-mudahan betah di pesantren. Kalau hari ini pesantren sekitar setengah tahun tidak ada yang terakhir, penyalahgunaan. Itu oknum namanya. Tidak semua pesan seperti itu. Masih banyak pesan-pesan yang lain. Kita ambil yang positifnya aja. Nanti dikira saya cerita pesantren, ibu Allah pak, pesantren sekarang pak pada ngebully, pada ini. Jangan begitu. Semakin ibu-ibu terima kabar yang beredar itu, semakin nanti alah ngapain pesantren sudah mahal-mahal, anak tak bergizi. Nah itu dia. Jamaah rahimakumullah. Saya itu 10 tahun Bu di pesantren, dan 10 tahun saya nggak pernah pulang juga ke Sumatera. Maka dari itu ambil semua hikmah-hikmah dari guru, adab-adab diambil semua. Nah jadi kembali, jadi langkah yang pertama adalah mempersiapkan bagaimana anak bisa betah di pesantren. Berarti dari rumah di setel dulu. Kalau sekarang makan enak-enak, tinggal bilang sama ibu sama bapaknya, Pak Bu minta makan ini, bisa dibeli. Begitu di pesantren tak bisa begitu. Artinya pelan-pelan diajar riyadoh. Riyadoh itu usaha-usaha diri kita sebagai orang tua, malam bangun. Kemudian anak itu kalau perlu diajak puasa, kalau enggak anak perlu diajak puasa, ibu yang berpuasa minta disedekahkan terus biar lunak hatinya. Nah itu yang pertama. Tapi alhasil hari ini banyak modal apa? Yang penting orang pesantren itu banyak sakunya, banyak uangnya. Bener, uang itu yang bener. Tapi akan lebih baik lagi jika dibekali dulu adab-adabnya kepada orang tua, nanti disiapkan kepada gurunya. Nah ini ada berapa? Ada 10 macam adab yang harus ada pada dirinya sebelum dia ketemu dan gurunya. Apa yang pertama? Al-awwal ayutahhira qalbahu min kulli ghasin wa danasin wa ghillin. Kalau diterjemahkan, yang pertama harus ada pada murid itu ayutahhira qalbahu, bersihkan hatinya. Dari apa? Min kulli ghasin, dari bujuk rayu wa danasin, dan dosa-dosa. Kalau seandainya hari ini anak kita kenalkan HP semua, ada semua, itu bujuk, nah bujukan dunia. Begitu di pesantren, mak minta HP-nya mak. Saya mau ke pesantren kalau ada HP mak. Saya mau ke pesantren kalau ada tidurnya enak. Saya mau ke pesantren kalau seandainya saya dikasih ini dan itu, saya minta semua. Baru saya ke pesantren. Oh di sini berarti gagal. Ayu tohhiro qalbah. Pertama.
Maka pesantren itu kenapa pakai hati? Karena yang dididik anak-anak pesantren adalah apa? Tasawuf, bersih hatinya. Apa definisi tasawuf? Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Hamis Ar-Risalah Qusairiyah mengatakan, ilmun tu'rafu bi ahwalu tazkiyatun nufus wa tasfiyatul akhlaq wa ta'miril dhahir wal batin li naili sadatil abadiyah. Kalau diterjemahkan, tasawuf itu ilmu untuk mengetahui ahwal pribadi seseorang agar dia tazkiyatun nufus, bersih hatinya. Itu pesantren. Setelah anak itu bersih, karena tadi kalau dulu kita ketemu guru mandi dulu, mandi tobat dulu, baru bersih. Setelah bersih hatinya, lalu pikirannya kefutuh, maka ada futuhul qalbi. Kalau udah futuh qalbinya, futuh hatinya, maka semua ilmu guru bisa didapatkan. Ya, tazkiyatun nufus wa tasfiyatul akhlak. Tazkiyah, tasfiyatul akhlak. Setelah tazkiyatul nufus selesai, dirinya sudah bersih tanpa ada kotoran-kotoran, lalu akhlaknya baik. Wa tasfiyatul akhlak. Wa ta'mirul dhahir wal batin, pengelolaan yang nampak. Manajemen yang nampak, yang dhahir dan batin. Kayak apa manajemen itu? Mengelola itu bagaimana? Jadi kalau seandainya anak itu kumuh-kumuh, ayo dibersihkan. Anak itu masih terlalu nakal, juga diperbaiki. Itu zahir dan batin, kotoran zahir dan batin. Terus yang terakhir apa tujuannya? Linaili sadatil abadiyah, untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yang kekal. Jadi kalau seandainya ada anak mau di pesantren, dari dirinya dia mau sendiri, alhamdulillah kita doakan, mudah-mudahan anak saya ini kelak menjadi na'tim bi khairi minha au misliha, akan kami ganti, kata Allah. Kalau kamu ibu, kalau kita semua belum sampai ke pesantren, tapi Allah na'tim bi khairi minha au misliha, Allah akan ganti lagi lebih baik lagi, atau setidaknya samalah dengan kita, kemauan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya ada bujuk rayu, ada kotoran-kotoran, sekarang kita lihat, bapak, ibu semuanya lihat, beberapa hari ke belakang ini banyak media-media anak-anak konten-konten nauzubillahi min zalik, konten-konten TikTok, apalagi sekarang sudah terkenal semenjak Farel Prayoga naik daun, menggoncang, menggoyang istana, semua dibius, anak-anak sudah pandai lagu ojo mbok banding-banding, semua paham semua. Itu bujuk rayu. Ini tantangan kita. Wadanasin wagilin, apa? Gilin itu unek-unek yang jelek, pikiran-pikiran yang kotor. Siapkan dulu semuanya. Kalau kita memiliki seorang anak, jangan biasakan berpikir kotor. Ini kadang orang tua ngomong depan anaknya, ngomong-ngomong kotor. Begitu cuma kawannya yang kotor juga. Begitu di pesantren, saya karena orang Jawa, Bu. Di pesantren Sungai Pagar sana, Pekanbaru itu Teratak Bulu, arah ke Sungai Pagar, namanya pondok pesantren Sarudinia. Itu banyak orang-orang kampar, orang-orang oju. Begitu kita bilangi, kita nasihatin, dia mengolok-olok, dan bahasa yang saya nggak paham waktu itu. Becarut itu saya nggak paham waktu itu, karena kejadiannya 5 atau 6 tahun yang lalu lebih lah. Itu di pondok pesantren saya mengajar itu bahasa yang seperti itu, nggak paham saya. Nah, ketika sekarang anak itu tak dididik, anak tak diberi adab sama orang tuanya, berarti kalau dia seperti itu di rumah biasa. Biasa apa? Berkumpul. Biasa apa? Mungkin orang tuanya membiarkan anaknya ingin jadi orang solih yang manfaat ilmunya, besok ke depan bisa menggantikan saya, kan begitu harapan kita semua. Maka ketika yang semacam itu, tentunya
kita semua agak miris dunia pesantren. Di pesantren kita di Sumatera rata-rata hanya sekedar orang tuanya mengatakan yang penting sholat berjamaah. Wahasadin dan hasud, wasu'i akidatin dan jeleknya akidah. Makanya di awal saya sendiri senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Saya sendiri senang membaca, memahami Qur'annya, meskipun saya belum seorang hafiz Qur'an. Saya senang belajar, membuka. Saya hari ini kitab itu nggak ada saya pinjam, semua beli semua kitab-kitab itu, beli semua, meskipun dengan cara saya lah, tak utang tak apa, beli semua. Karena ilmu itu memiliki. Jangan sampai kita miliki akidah yang yang jelek. Hari ini banyak akidahnya apa? Keyakinan orang tuanya nggak usah di pesantren, yang penting hafiz Quran saja. Silahkan hafiz Quran. Tapi berapa banyak ketika Ali Karam Wajah dituding kafir sama orang ahli Quran di masanya, yaitu kaum Khawarij. Ia mengambil Quran, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di dalam Tarikh Rusul wal Muluk ditulis oleh seorang pakar sejarah, yaitu At-Tabari, 9 jilid. Saya punya kitabnya, jilid kelima. Apa kata Ali? Saya itu lebih paham Quran daripada kamu. Saya banyak baca-baca. Ternyata Ali bin Abi Thalib tiap hari itu membaca Quran, menghatamkan Al-Quran. Kalau Abu Bakar mungkin dia orang yang paling ikut karakter pikiran Rasulullah SAW. Tapi kalau Ali, ilmunya Rasulullah ada daripada Ali Karam Wajah. Itu dalam kitab luar biasa. Makanya kata Ali, saya itu faham Quran. Di ujung sana ada kelompok-kelompok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam dulu, takbirnya nggak di situ, takbirnya kita di waktu sholat. Itu kata Ali. Maka saya katakan, bukan saya menci atau mendiskreditkan, artikan silahkan hafal Quran, silahkan, bagus. Tapi akan lebih bagus lagi fahami baik-baik. Kebetulan saya ketua jurusan prodi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir CAI Nurul Falah Air Molek, yang alhamdulillah pada hari sudah makin banyak. Insya Allah mereka lah yang insya Allah akan faham isi Al-Quran. Terlebih mereka juga banyak yang hafiz Quran semua. Bagus. Maka kembali lagi, jangan sampai akidah kita itu jelek. Akidahnya itu yang jelek. Ya, wasu'il khuluqin, dan jelek karakternya. Nauzubillahi min dzalik. Yang nomor 2 apa? Yang harus dimiliki seorang murid sebelum dia nyantri, apa yang dipersiapkan? Ayyuhsinan niyah fi thalabil ilmi. Perbaiki niatnya. Saya paling tidak suka mondok jadi apa? Toh nggak dapat kerjaan juga. Tuh. Itu berarti secara adab udah kena dia. Makanya banyak orang bodong-bodong udah kerja, cari sekuliah, carinya nanti jelas akhiratnya, jelas dunianya. Kedokteran jelas. Apa namanya, MTK, jurusan MTK atau MIPA lah, jelas semuanya. Enggak itu. Kalau memang betul-betul mau ketemu guru, enggak seperti itu. Jadi perbaiki niat. Nawaitu tholabal ilmi ma'asyekh. Saya niat pribadi belajar zohiran wa batinan kepada syekh, pada guru, agar guru itu irsadi ustadi, bisa menunjukkan penunjuk saya agar hidup saya semakin cerah, semakin tenang. Karena santri itu kan yang dibahas adalah akhlak, apa tadi, hati, tazkiyatun nufus tadi itu. Lah, yang saya nggak habis pikir di akhir zaman banyak, mohon maaf, bukan setiap ustadz ya, artinya apa, banyak kawan-kawan kita yang dari pesantren bertahun-tahun
belasan tahun dia kembali ke daerahnya, malah sibuk dia ngurus sembako, sibuk dia ngurus ekonomi, lupa dengan nasrul ilmi, kata guru-gurunya itu. Akhirnya apa? Yang tampil di depan, yang live streaming apa? Orang-orang yang tadinya tidak dari pesantren, orang-orang yang tidak mengerti, lalu dia tampil baca, dia sampaikan 1-2 hadis. Sementara yang banyak ilmu tadi yang dia pesantren, malah dia sibuk ngurusi ekonomi, ngurusi rumah, ngurusin keluarga. Orang pada minta pada dia, malah dia pergi. Itu yang saya sakit hari ini. Maka jamaah rahimakumullah, tatar anaknya, perbaiki niatnya. Untuk apa? Thalabul ilmi, bukan thalabud dunia. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak diperkenankan orang yang memiliki ilmu itu yatlubud dunya bi ilmihi, tak boleh mencari dunia dengan ilmunya. Makanya guru-guru, wahai para guru-guru, sudah ngajar yang benar, perbaiki cara ngajarmu, berdoa, jangan bicara masalah uang, biar orang lain yang mikir uang itu sendiri, gak usah kita yang mikir uang. Sampai kita, saya di mana-mana begitu, biar orang lain yang mengurus. Yang jelas saya belajar, saya persiapkan materinya, puas jamaahnya, selesai beban saya. Urusan dapat dunia nggak dapat terserah, yang Maha Kuasa saya serahkan. Kan dah usaha. Nah begitu dia. Nah tapi kalau seandainya pandangan kita pandangan dunia, semua berorientasi pada dunia, maka kadang kita lupa wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Memang kita hidup di dunia, tapi dunia itu untuk kita persiapkan bekal di akhirat. Maka dari itu seorang yang belajar ilmu, mencari ilmu, sebelum ketemu gurunya selalu diperbaiki niatnya. Bi ayyaksida wajhallah, memang maksudnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal amal, perbuatan, wa ihya syariah, dan untuk menjaga syariat. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang mondok di pesantren-pesantren itu atau ketemu dengan guru-gurunya. Yang nomor 3 apa? Ini yang gak berat, tapi kita sampaikan juga karena ini adab sebelum ketemu gurunya. Apa itu? Ayyubadira bitahsilil ilmi, mengakhirkan keberhasilan ilmu. Gimana maksudnya? Saya mondok 10 tahun, setahun dapat, 2 tahun dapat 1, 2, 3. 3 tahun pertama nyuci piring Pak Kiai, nyuci baju, nyiram-nyiram bunga, belum ilmunya dulu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid. Waktu itu dalam manakibnya ada murid yang mau belajar kepada dirinya, ya, datanglah muridnya, datanglah bapaknya. Begitu bapaknya pulang, muridnya minta agar tiap minggu dibawakan ayam goreng. Diberikanlah ayam goreng. Lalu apa? Bukan dikasihkan kepada anaknya, tapi diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Belum, kamu tuh belum pantas untuk makan ayam. Tapi apa? Biar saya makan dulu ayamnya, begitu. Artinya apa? Nanti. Namanya berhasil tuh nanti. Kadang kita di pesantren belum berhasil. Berhasilnya di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya apa? Ayyubadira bitahsilil ilmi, mengakhirkan, membelakangkan dulu, mengakhirkan dulu ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Jangan kejar. Makanya kalau saya dengan mahasiswa, wahai adik-adik mahasiswa, kesini kamu tuh ketemu saya atau yang ketemu ilmu. Ketemu ilmu lah Pak. Baik, kalau ketemu ilmu ini kita bacalah kitab nih, baca semua. Kemudian saya pergi sejenak, ada urusan silakan. Setelah saya pulang, saya kesini baca. Tak sanggup juga. Artinya apa? Ilmu itu nanti dapatnya, bukan sekarang. Maka banyak orang-orang yang sukses itu setelah dia menjadi mutaharij, setelah menjadi alumni, sukses ya, punya pondok, punya sukses semua. Kenapa? Karena dia mendapat pengajaran dari
syekhnya, dari kiainya, ilmu itu untuk nanti, bukan sekarang. Syababahu, yang paling penting apa? Waktu mudanya. Wa waqata umrihi, ke waktu untuk mudanya, kemudian waktu umurnya ia habiskan dulu, terus belajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, punya murid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Murid gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Luar biasa mereka. Bertahun-tahun Ibnu Hajar, sebelum itu belum nama Ibnu Hajar, bertahun-tahun dia tak dapat, sampai belasan tahun, saya puluhan tahun. Akhirnya apa? Dia singgah, mau pulang singgah di gubuk, lalu ada hujan. Karena hidayah yang maha kuasa, ada jalan yang maha kuasa, akhirnya tetesan itu, hujan itu mengena batu, berlubang. Berpikir, oh iya, sekeras batu aja bisa berlubang, apalagi hati saya lunak, balik lagi di pesantren. Maka ini perlu kita. Jadi dulu zaman banyak masanya. Sekarang ada metode cepat, semakin cepat semakin hilang. Maka kalau ilmu itu cepat dapatnya, cepat hilang. Sekarang tenar, sekarang masalah. Ya. Wah, sekarang kenal, sekarang jadi masalah. Tuh ya. Nah, wala yaktaro bihidai taswif, dan jangan kebujuk dengan bujukan apa itu, nunda-nunda. Nantilah saya belajar tuh, nanti aja, nanti. Jangan begitu. Kalau di pesantren, kalau kita ingin anaknya di pesantren, menyekolah pesantren, ayo dilatih, jangan nunda-nunda. Cirinya sholat jangan nunda, langsung. Karena biasanya kalau anak yang nunda itu nanti pasti lelet ya. Bahasa itu lelet, jangan lelet. Ya. Yang nomor 4, ayyakna'a min qutil walibas, harusnya dia qanaah, menerima makanan, pakaian, dan apapun yang ada di pesantren. Jadi kalau ibu coba aja bu, tapi dikasih pengertian dulu. Besok kalau sekarang anaknya kelas 6, nak besok pesantren, iya pesantren gini ya, saya ajarin begini ya. Sampaikan aja. Makanya ada seluwah, al ilmu yujar, ilmu itu dikasih pahala di salah satu aja. 3. Yang pertama, kalau dapat ilmu tentu ada qailnya, ada sailnya, ada alimnya yang menyampaikan ilmu. Yang nomor 2, pendengar-pendengar. Yang nomor 3, sampaikanlah, kita ambil, sampaikan kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Qanaah, dilatih qanaah, makanannya, pakaiannya. Makanya pakaiannya orang pesantrennya setahun itu aja. Tapi kalau sekarang kita sudah membiasakan banyak pakaian, gonta-ganti, akhirnya dalam 1 minggu sudah 5 kali ganti. Itu baru-baru semua. Nah itu ya. Karena ini ada berbicara tentang adab menuntut ilmu. Nah, pakaian-pakaiannya diperhatikan juga. Tapi kalau setelah dari pesantren dia pulang ke rumah, silakan, mau gonta-ganti pakaian silakan, bukan melarang. Tapi ketika saat ekonomi melemah, dia harus pakaian satu untuk 1 tahun, dia siap karena pernah mengalami itu. Tapi kalau belum pernah ke pesantren, belum dikenalkan, akhirnya gonta-ganti aja. Nah, berarti dia tidak siap secara apa? Etika kejiwaannya, etika pribadinya. Nah ini banyak nanti dia ngompori kawan-kawannya, saya tuh di rumah begini-begini. Nah itu ya. Tuh yang nomor 4. Yang nomor 5 dikatakan ayaksima auqata laili wa nahari, harus bisa membagi waktu malam, waktu siang untuk apa. Jadi ibu-ibu yang punya anak dikasih apa namanya skedulnya ya, skedulnya atau jadwalnya, kasih itu waktu ini untuk apa, dikasih ya, biar dia terbiasa seperti itu. Yang nomor 6 ayqallila akla wa syarba. Nah ini harus menyedikitkan makanan. Jadi adabnya orang belajar itu sedikit makannya.
Nah, dan minuman. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sendiri aja di Riau ini luar biasa. Makanya saya jumpai kawan-kawan kita Riau yang belajar ke Sumatera, belajar ke Jawa sana, masya Allah, makan macam orang dodo saja banyak dia, banyak itu. Nah, kenapa kok dalam kitab ini dikatakan? Karena kalau orang banyak makan, tentu dia cepat tidur. Minumnya aneh-aneh, dibawalah beli sana. Yang kedua apa? Tentu kan boros, ini beli ini, bisa beli ini. Makanya orang Riau tuh uangnya banyak-banyak gitunya. Ketika ke Sumatera, ke Jawa sana, anaknya minta ini, karena apa? Orang tuanya nggak apalah, penting di Jawa kan banyak itu. Jawa itu kan tempat gudangnya ilmu, atau pesantren banyak yang tua-tua di sana. Kita beranggapan begitu, padahal kebiasaan anak itu makan banyak. Tapi kalau saya sarankan, silakan pertama 1, 2, 3 makan nggak apa, kasih makan. Begitu dia nanti akan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang mondok itu 6 tahun tuh jarang, Bu. Rata-rata 3 tahun. Ya, nah, makanya untuk mempersiapkan itu, makannya dibilang lah, enggak kita bisikin, kita ngontrol, kita perhatikan anak, ayo makannya jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau banyak dia tidur. Nah, itu ya. Nah, fa inna syab'a. Nah, di samping itu dia cepat tidur, kenyang. Ternyata kenyang itu yamna'u minal ibadah, susah mencegah kita untuk beribadah. Coba kalau ibu buka puasa itu, nah itu Allahumma lakam sumtu ya, Allahumma lakam sumtu wa bika amantu, berbuka puasa. Terus ibu makan semua, blong. Nah, kira-kira sholat tarawih itu kan berat perutnya. Itu bisa mencegah. Nanti ujung-ujungnya sholat tarawihnya jam 1, jam 2 malam. Atau bahkan nggak sholat tarawih gitu kan. Nah, itu ya. Jadi bisa mencegah ibadah. Di samping itu bisa memberatkan badan, tambah gemuk, tambah gendut. Makanya orang-orang pesantren itu sendiri, orang-orangnya pada kurus tapi sehat ya. Secara jasmani kurus tapi rohaninya sehat. Kenapa? Tiap hari zikir itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya wasabi ayuhida nafsahu bil wara. Di samping dia menyedikitkan makan dan minum, yang nomor 7 apa itu? Dirinya harus wara. Wara itu hati-hati, wal ikhtiyat, bisa menjaga ini yang haram. Oh, ini haram punya orang. Ini yang tak haram, ini halal gitu. Artinya haram, halal dia bisa bedakan. Hati-hati, wara itu hati-hati. Nah, kalau kita seandainya saya teringat kisah dari Syekh Idris, ayahnya Imam Syafi'i, ya, sangat hati-hati itu. Buah delima yang dimakan hanya satu makanan gitu, belum habis ya, satu makan lalu teringat ya, wah ini milik siapa? Karena ini hati-hati, bicara hati-hati, ini milik siapa? Oh, ternyata cari naik ke hulu sana, ketemu sama pemilik buahnya. Betul, ini punya tuan. Iya, ini punya saya. Ya tuan, saya tak sengaja, karena saya lapar berhari-hari, bekal saya habis. Karena ayahnya Mas Syafi'i mau belajar, mau pesantren, tapi karena bekal habis, akhirnya di sungai itu mengalirlah. Lalu ketika mengalir itu memang ada delima yang segar, ia makan, lalu sadar, ketemu sama pemiliknya. Bagaimana ya Syekh? Ya tuan, apakah tuan menghalalkan ini? Oh, nanti dulu, bekerja dulu. Sini bekerja dulu, setahun di penghujung tahun. Bagaimana tuan setahun yang lalu? Belum dulu, sampai 5 tahun akhirnya. Coba, cuman hanya satu, nggak habis satu di 5 itu, dimakan itu nggak habis. Tapi karena hati-hati tadi itu, luar biasa anaknya Imam Syafi'i menjadi imam panutan, ya, imam mazhab yang hari ini diikuti banyak pengikutnya di Indonesia, mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, luar biasa. Alhasil, kalau kita punya makanan atau kita punya anak, tolong jaga, perhatikan makanan itu sendiri. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Maka janganlah engkau makan dengan cara yang batil,
ya, kecuali dengan cara berdagang. Maka kalau kita berdagang, berniaga juga cara-cara yang baik. Jangan sampai ini keuntungan itu karena kita curang, karena kita riba, nauzubillah min dzalik, akhirnya termakanlah rezeki itu pada anak. Nauzubillah sama nauzubillah. Wasamin yang ke-8, yuqallilu ayyuqallila istimalal mata'im. Apa itu? Menyedikitkan penggunaan makanan. Disikit-sikitkan, sikit. Ya. Allati hiya min asbabil baladah. Karena ya, kalau kita menyedikitkan makanan tadi, itu akan menyebabkan kita apa? Sebab baladah. Jadi bagusnya bagaimana, Pak? Ya bagusnya kita ya makan sedang-sedang aja. Ya nggak terlalu kenyang, nggak terlalu lapar, sedikit. Gitu. Jadi kalau anak biasa makannya standar, nggak terlalu kenyang, nggak lapar, insya Allah. Kenapa? Kalau kita terlalu lapar, kalau kita terlalu kenyang, itu akan asbabul baladah, sebab menjadi kebodohan kita. Maka banyak orang-orang pesantren nggak betah karena apa? Udah kita puasa aja, puasa terus, akhirnya tak makan. Ya pikiran juga nggak sehat, karena ketika nggak makan juga nggak logis. Maka makan sedikit ya, sedang-sedang saja. Nah, yang berikutnya, yang ke-9, ayyuqallila naumahu, menyedikitkan tidur. Jangan terlalu tidur. Ada hadis dari Rasulullah SAW, saya tizamun ala ummati, akan ada pada umatku apa itu? Dia katakan afdalu amal naum, sebaik-baiknya amal ya tidur aja. Wa afdalul alim, seabdal orang alim itu apa? Dikatakan apa sih itu? Dia malah sumtu, diam. Maka ada masa nanti begini maksudnya. Ketika orang yang sudah bertahun-tahun belajar pulang ke rumahnya ditanya diam aja, atau bahkan dia diam aja, padahal dia punya ilmu. Nah itu nanti akan ada masa seperti itu. Apakah sekarang sudah ada? Ada, banyak. Di rumahnya diam, ilmunya hanya untuk dia sendiri. Kalau nggak gitu nanti banyak orang tidur, karena seabdul amal tidur. Makanya jangan sampai kita punya anak begitu. Ya kalau bisa, ya kalau memang takdirnya tidak tidur aja ya gimana lagi. Tapi kita didik, kita perhatikan. Kalau anak tidur terus, nanti akan ada masanya kata Rasulullah. Ada nanti sebagian besar umatku itu katanya apa? Di akhir-akhir zaman dia lebih mengutamakan tidur daripada dia bekerja. Tidur aja. Habis itu apa? Banyak orang alim dikasih ilmu sama Yang Maha Kuasa, tapi dia nggak mengamalkan, nggak menyampaikan. Tapi apa? Lebih baik dia diam. Nah ini bahaya, tanda-tanda bahaya. Yang terakhir, wal asir, yang ke-10, ayat rokal al usrah fa inna taraka min ahamwa. Apa? Hendaknya tinggalkan pergaulan. Yang 10 tadi ya, terakhir, tinggalkan pergaulan yang tidak mendidik. Makanya saya teringat guru-guru kita, orang tua kita, silahkanlah mondok. Tidak apa-apa mondok, mau 5 tahun, mau sekolah, mau sekolah di Jawa, sekolah di Sumatera, sekolah di luar negeri, silahkan. Ingat, itu tinggalkan pergaulan dulu. Tinggalkan dulu pergaulan sama kawannya. Toh nanti pun dia akan datang lagi di negara kita, di daerah kita. Tapi apa hari ini? Ketika anak di pesantren, ingat pergaulan di rumah enak, kumpul sama kawan, nongkrong di kedai, ngobrol-ngobrol. Nah ini yang terjadi, sehingga apa? Susah untuk masuk ke pesantren. Saya belum punya pesantren. Doakan ibu-ibu semuanya di sini, jamaah muslimah, mudah-mudahan ada pesantren di makin banyaklah pesantren di tengah-tengah kita di Sibrida ini, khususnya di Blilas. Amin ya robbal alamin. Nah ini 10 adab seorang murid yang belum ketemu gurunya, apa yang perlu disiapkan. Artinya apa? 10 ini bekal murid, bekal anak-anak ibu semua, bekal anak saya. Ketika dia sebelum ketemu gurunya, ini 10 yang harus kita persiapkan baik-baik. Ya,
Nanti di bab yang berikutnya baru adabul muta'alim masyaihi, adabnya murid bersama gurunya, itu nih yang bab berikutnya. Nah ini 10 tadi itu sudah kita sampaikan. Awal mulanya sebelum berguru, ingat Nabi Musa alaihissalam dengan Harun. Harun itu adalah pelaksana tugasnya, tapi ide dari Nabi Musa. Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu orang yang luar biasa, pandangannya tajam. Tapi apa yang kita perlu ambil? Ya, nanti kita akan ambil sebelum bersama gurunya. Dia sebelum ketemu dengan Nabi Khidir, dia sombongnya minta ampun. Akidahnya akidah yang kurang baik. Pikiran kurang baik. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengalahkan saya lagi. Siapa yang di antara tuan-tuan yang bisa mengalahkan saya? Lalu adalah, oi Musa, ada yang lebih alim daripada kamu, begitu maksudnya. Artinya apa? Itu kita buang. Makanya begini, dalam sabda Rasulullah SAW, hadis dari Imam Sofyan As-Sauri, ya, Sofyan As-Sauri itu garis tabi'in. Apa katanya? La yazalu mar'u aliman. Tidak henti-hentinya senantiasa seseorang harus alim iza tolabal ilma, ketika dia terus belajar ilmu. Lalu kalimat yang terakhir, wa iza dhonna annahu qad alima, ketika dia menyangka dirinya paling alim, qad alia paling ngerti, faqad jahula, tambah gobloknya. Paham maksud saya? Jadi ketika kita belajar, saya ini masih terus belajar. Saya nggak pernah mengatakan saya alim, tapi apa? Saya selalu belajar. Idza thalabal ilmu, terus belajar ilmu. Nggak pernah saya katakan ini alim. Ketika ada mengatakan, dah saya nggak mau belajar lagi lah, sudah khatam saya. Nggak ada khatam belajar itu, nggak ada. Habis kitab ini, baca kitab ini, habis belajar ini. Nah, minta doanya ibu semuanya. Ini saya lagi ambil S3, gimana tahu doa-doa ibu semua yang halus, yang didengar sama Allah SWT, mana tahu. Mudah-mudahan cepat doktornya kelar. Setelah doktor, kalau ada S4 ambil S4 lagi. Ada S5 ambil S5. Artinya apa? Kita nggak boleh mengatakan kita yang paling alim, nggak boleh. Tapi apa? Iza tolabal ilmu, terus mencari ilmu. Kan tadi katakan la yazal mar'u aliman, senantiasa cari ilmu. Nggak boleh kita berhenti untuk mencari ilmu, terus cari ilmu terus. Ibu-ibu yang punya anak cucu, ajak semua cari ilmu. Jadi nggak pernah, ayo udah selesai belajarmu, nggak pernah. Yang selesai itu hanya secara formalnya saja di instansi itu. Tapi orang itu belajar terus, belajar. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ayul afdal umati, wahai Jibril. Ya Jibril, mana umatku yang paling afdal? Aliman. Pertama orang alim. Alim dia. Lalu kalau nggak alim bagaimana? Apa katakan? Nadrul alimi, melihat itu orang alim. Makanya kenapa harus ada di majelis? Biar tahu, oh itu ada Pak Anam. Yang nyamakan ini Pak Anam itu. Yang nyamakan kita itu Pak Anam. Jadi tahu, ada Pak Kiai Haji Mursyid minggu yang lalu, ada Ustadz Hatta, ada Ustadz Mustaqim, ada Ustadzah. Zaujatu Ustadz Mustaqim, ya, istrinya Ustadz Mustaqim, istri Ustadz Mustaqim itu. Dilihat nadrul alim. Tak melihat nadrul alimnya apa? Ziyaratul alim. Visit to teacher. Berarti berkunjung ke rumah guru. Nah kalau saya sendiri, akidah saya, karena saya ditanamkan dari orang tua saya, guru-guru saya, tak jumpa guru saya sudah meninggal, ke makamnya, doakan dia. Al-Fatihah, doakan. Ya kalau sanggup. Nah kalau kayak Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi wafat di Qatar sana, apa kita ke sana? Ya paling kita Al-Fatihah saja. Kan meninggal beliau 3 hari yang lalu. Duka dalam umat Islam. Mbah Maimun Zubair makam ada di sana, di Mekah sana. Ya, luar biasa. Makanya saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya, selalu memperbaiki hajat
ya niat kita dan selalu dibimbing darinya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada waktu sekitar 15 menit. Nah, biasanya sini ada tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan, insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya PR untuk saya. Nah, silakan. Ada Bu? Belum ada? Atau memang udah paham semua? Ada? Ada Bu? Tidak ada. Kalau ada saya lanjutkan. Ya biasa kalau ada kan ngundang ini kan, jadwalkan. Kalau saya tinggal siapa yang mengundang. Kalau diundang saya hadir, kalau enggak kan enggak mungkin enggak orang enggak ada ngomong ke sini. Nah, gitu. Artinya apa? Memang belajar di majelis ilmu nih kalau sekarang sekali belum bisa rasakan, tapi kalau terus oh berarti bisa merasakan. Nah, lanjut ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW begini Bu. Ini perlu disamakan juga. Saya tizamun ala ummati la ya'rifunal ulama. Ini sedih saya lihatnya. Akan datang masa di mana umatku itu la ya'rifunal ulama, tidak mengenali ulama. Tidak mengenali ulama, tak kenal ya. Maka mengenali itu tidak hanya sebatas mata, tapi sampai ke hati. Oh, saya kenal betul. Illa bisaubin hasanin. Kalau ingin kenal, panggil dia tapi dengan gaji yang mahal. Tapi dengan bayaran, ustadz itu sekali tampil 5 juta, 10 juta, 20 juta. Illa bisaubin hasanin. Begitu diundang ceramah, banyak kunjungnya sampai ribuan. Sholat subuh satu baris tak ada. Begitu diundang, tapi full up-nya yang tempatan tidak memberikan tindak lanjut. Paling tidak ada kajian-kajian rutin. Alhamdulillah saya sudah sering ke masjid ini, kultum iya, pagi Jumat pagi iya, alhamdulillah. Ini apa? Estafet. Jangan sampai kita nggak kenal ulama-ulama kita sudah meninggal, banyak yang meninggal. Maka kita semua di sini tinggallah merasakan banyak yang zuhurul juhal wal fitan, banyak bertebaran orang-orang yang bodoh dan menyebarkan fitnah, nauzubillahi min zalik. Maka Rasulullah mengatakan innallaha la yab'asu ilman ya intizaan minan nasi. Allah tidak mencabut ilmu dari manusia, walakin yadhabu bidihabil ulama, akan tetapi akan ia panggil, akan ia geser, ia cabut, yaitu ulama-ulamanya. Wa idza dhahabu lam yabqa illa ru'usun juhal. Ketika dia cari kemana-mana tak dapat orang yang dicari, tak dapat ulama-ulamanya sudah meninggal semua, illa ru'usan juhal, pemimpin-pemimpin yang goblok, yang bodoh. Kemudian apa? Wa sa'alu, berfatwa, berminta fatwa atau bertanya dia, wa aftau, dan berfatwa orang-orang pemimpin itu bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu. Yang demikian itu faudalluna wa yaduluna, hadisnya sahih. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin kenal ulama, paling tidak ngaji tradisi ulama, ngaji kitab kuning, ada kitabnya. Karena saya nggak cuma sama Mbah Hasyim Asy'ari, minimal kita mengkaji karya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang nomor 2 apa? Wala yaqra'unal Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak membaca Quran illa bi sautin hasanin, kecuali dengan suara yang bagus. Perlombaan di mana-mana, suara digembleng yang bagus-bagus, tilawahnya luar biasa, bacaannya luar biasa, itu yang mau didengarkan. Wala yasmaunal Qur'an. Coba orang-orang yang imam-imam musola yang bacaannya masih belum pas, gak maulah saya dengar. Karena apa? Karena dirinya ingin dengar suara-suara yang bagus. Bener, banyak hari ini, banyak sekolah-sekolah saya gembleng semua. Artinya tetap kita baca Al-Quran,
jangan pilih-pilih suara yang bagus. Kalau toh itu bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, tetap kita baca Al-Quran, tetap kita dengarkan Al-Quran. Yang nomor 3 apa? Wala ya'budunallaha illa bisawmi Ramadan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Terbukti hari-hari, terbukti tahun ke tahun, kalau setiap Ramadan 1, 2, 3, 20 hari yang pertama penuh 10 hari yang terakhir sikit-sikit, setelah itu masuk Syawal, masuk dia Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, makin sepi. Betul. Wa idza jaa wa idza dzalika zaman, ketika datang itu zamannya, ibtalallahu bi salasati bariyat, Allah akan menguji 3 jawaban. Yang pertama apa? Yarfa'ullahu barakatihim, Allah akan cabut min kasbi barakatihim, Allah akan cabut berkah usahanya. Coba bekerja, belajar soal bekerja, banyak gajinya 5 juta, 10 juta sehari, seminggu, sebulan, banyak gajinya, tapi berkahnya tidak ada. Anak nggak makin cerdas, anak malah kesana-sana. Banyak lagi gaji orang tuanya, banyak lagi gaji gaji ibu-ibu semuanya, tapi nggak berkah. Kita minta itu yang berkah, sikit berkah. Anak tambah soleh berkah. Makanya orang-orang petani pada berkah semua, karena bekerja dia nasi, ya padi jadi nasi, cukup untuk anaknya, cukup untuk suaminya, cukup untuk istrinya, cukup untuk keluarganya. Maka doanya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Berkah yang carinya. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 2, ayusallitallahu ya sultanan jairan, Allah akan ganti pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tak taat kepada agama, pemimpin yang itu mah membenci agama, zalim, sikit-sikit di demo, sikit-sikit pokoknya dikritiki di luar biasa. Yang nomor 3 adalah apa itu? Yakhrujuhu minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa bawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita sekali lagi ya, adab mencari ilmu ini, adab-adab menuntut ilmu ini, mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, baru nanti yang akan datang insya Allah kalau sama tema lagi kita baru adab bagaimana kita sama guru, kayak apa adabnya, kita akan jelaskan insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ini sekitar ada 10 lagi kalau adab sama guru. Kalau tadi adab dirinya sebelum ketemu gurunya, berarti orang tua sama anaknya yang perlu ditanamkan adalah 10 poin-poin tadi itu yang sudah kita sampaikan. Nanti yang akan datang lagi, kalau ketemu lagi saya ulang, kita akan sampaikan adab murid bersama guru. Ya apa tuh? Makanya Nabi Musa ketika ketemu gurunya hadir, bertanya terus, nggak suka. Allah tuh nggak suka kakek bertanya. Makanya jadi murid itu jangan bertanya yang tidak ada dan jangan mencari. Jangan bertanya yang ada dan jangan mencari yang tidak ada. Jangan bertanya yang ada dan jangan mencari yang tidak ada. Itu kaidahnya murid kepada guru. Nah, tapi kalau hari ini saya izinkan, silakan ibu mau bertanya silakan. Nah, itu izin berarti ya. Kalau Nabi Khidir tidak suka, jangan banyak bertanya gitu. Jangan banyak bertanya, ikuti aja apa kata saya itu ya. Nah, itu Nabi Khidir. Kalau saya silakan kalau masih bingung, masih ada yang perlu dibahas atau ini sampaikan, atau ada unek-unek apa ke depan pesantren ini ya, ke depannya agar anak-anak kita bisa sesuai dengan apa yang ada yang kita sampaikan tadi itu. Baik, dari saya kurang banyak maaf, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.